Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Nur Satriadin dengan NIM 2124049. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu rock cycle dan hydrological cycle. Yang pertama adalah rock cycle atau siklus batuan. Pada awalnya, semua batuan pada mulanya dari magma yang keluar melalui puncak gunung berapi. Magma yang sudah mencapai permukaan bumi akan membeku. Magma yang membeku kemudian menjadi batuan beku. Secara umum, batuan beku mempunyai ciri-ciri homogen dan kompak, tidak ada pelapisan, dan umumnya tidak mengandung fosil. Adapun tahap-tahap siklus batuan, yang pertama yaitu pembekuan magma. Pada awalnya, magma terbentuk secara alamiah dalam masa-masa berjuta-juta tahun dan menjadi bagian pembentuk lapisan inti bumi. Magma tidak terbentuk di seluruh wilayah di bumi, melainkan magma melulu ada di sejumlah tempat di bawah permukaan yang dinamakan magma. Yang kedua yaitu pelapukan batuan beku. Karena sifatnya yang dinamis, magma terus bergerak. Gerakan ini menciptakan magma mengalir ke lokasi yang suhunya lebih rendah dari kamar magma. Yang ketiga yaitu pergerakan batuan. Batuan beku yang terbentuk dari proses kristalisasi magma ini lama-kelamaan akan merasakan pelapukan. Pelapukan ke-1 kali terjadi pada batuan beku ekstrusif yang terdapat di atas permukaan bumi. Hasil pelapukan batuan beku ini bakal mengendap melewati proses yang dinamakan erosi. Yang keempat yaitu sedimentasi. Sementara tersebut, batuan beku intrusif yang tidak sukses sampai di permukaan bakal terus terkubur lebih dalam tanpa tekanan di atas. Semakin dalam posisinya, semakin besar desakan dan suhu yang ia terima. Yang kelima yaitu metamorfis. Batuan sedimen yang berasal dari pengendapan sisa-sisa pelapukan batuan beku pun umumnya berada di bawah permukaan bumi. Batuan sedimen ini pun akan terus bergerak semakin dalam sebab di permukaan bumi terus terbentuk lapisan sedimen baru. Yang keenam yaitu pencairan magma kembali. Perubahan suhu dan tekanan pun mempengaruhi batuan sedimen. Batuan sedimen pun mengalami evolusi secara perlahan-lahan dan dilangsungkan lama menjadi batuan metamorf. Sementara tersebut sebagian dari batuan sedimen juga dapat melapuk sebab waktu. Hasil pelapukannya mengendap dan mengeras, yang menghasilkan batuan sedimen jenis baru. Bisa sama dengan asalnya atau bisa bertolak belakang sama sekali. Nah, di sini ada jenis-jenis batuan. Jenis-jenis batuan ada 3. Ada terbentuk dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah batuan beku yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi pada kedalaman 15-50 km. Karena tempat pembekuannya dekat dengan astenosfer, pendinginan magmanya sangat lambat, serta contohnya seperti granit dan riolit. Yang kedua yaitu batuan beku gang. Batuan beku gang terbentuk di bagian celah atau gang dari kerak bumi. Sebelum sampai ke permukaan bumi, proses pembukaan magma ini agak cepat, sehingga membentuk batuan yang mempunyai kristal yang kurang sempurna. Contohnya seperti andesit dan diorit. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu batuan beku luar, yaitu batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi. Magma yang keluar dari bumi mengalami proses pendinginan dan pembekuan sangat cepat sehingga tidak menghasilkan kristal batuan. Contohnya
seperti riolit dan basalt, atau contoh lain gabbro. Itulah jenis-jenis batuan. Ada juga batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan. Butir-butir batuan sedimen berasal dari berbagai macam batuan melalui proses pelapukan, baik oleh angin maupun air. Batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malian adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti perubahan bentuk. Batuan metamorf mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Jenis batuan metamorf berdasarkan faktor pembentuknya atau tipe metamorfosa. Jenis batuan metamorf yang pertama adalah jenis batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan metamorf yang mengalami metamorfosis sebagai akibat dari adanya suhu yang sangat tinggi atau sebagai akibat dari adanya aktivitas magma. Jenis batuan metamorf yang kedua adalah batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo merupakan jenis batuan yang mengalami metamorfose akibat adanya tekanan yang tinggi yang berasal dari tenaga dari dalam bumi yang memakan waktu lama. Jenis dari batuan metamorf selanjutnya adalah batuan metamorf pneumatolitis kontak. Jenis batuan ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfose akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada magma. Pengaruh dari gas yang panas ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini. Yang selanjutnya yaitu hydrological cycle atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses perjalanan sejumlah air yang menguap dari lautan, sungai, permukaan tanah atau tanaman, dan selain baginya ke atmosfer yang kemudian turun sebagai hujan dan akhirnya kembali lagi ke laut. Proses ini sudah sangat disederhanakan karena kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sangat kompleks. Adapun definisi hidrologi yaitu suatu ilmu yang membahas mengenai sirkulasi air yang ada di bumi meliputi kejadiannya, distribusinya, pergerakannya, sifat-sifat fisik dan kimianya, hubungannya dengan lingkungan kehidupan, terutama yang ada di atas, di bawah atau dekat dengan permukaan tanah, di mana unsur pokoknya dapat disajikan dalam siklus hidrologi terdiri dari presipitasi, evaporasi, evapotranspirasi, infiltrasi, interflow, perkolasi, aliran tanah, aliran permukaan. Ilmu hidrologi sangat berhubungan dengan alam. Dalam mempelajari hujan dan evaporasi, perlu pengetahuan tentang klimatologi dan meteorologi. Dalam mempelajari infiltrasi, perlu pengetahuan tentang ilmu mekanika tanah dan aliran air tanah. Dalam ilmu hidrologi, diperlukan kemampuan untuk memperkirakan kelakuan fenomena alam, kemudian diuji melalui pengamatan, merupakan hal yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh hujan yang sifatnya acak dan merupakan proses yang tidak pasti. Yang selanjutnya yaitu tahapan siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair
jadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.